Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imad Fahrul Khairi dengan NIM 152408. Di sini saya akan mereview dan juga mempresentasikan poster yang telah saya buat yang berjudul Penerapan Aditif Manufacturing di Industri Otomotif. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu aditif manufacturing terlebih dahulu. Aditif manufacturing merupakan teknologi manufaktur yang membentuk produk secara layer by layer berdasarkan desain yang telah dibuat secara digital, desain digital yang sebelumnya dibuat atau diprogram. Di industri otomotif, additive manufacturing digunakan luas untuk membuat prototipe dan juga komponen fungsional. Teknologi ini berperan penting untuk rapid prototyping, tooling, dan juga pembuatan komponen otomotif polimer yang fungsional. Di sini terdapat beberapa metode yang umum digunakan dalam industri otomotif. Yang pertama ada FDM, yaitu Fused Deposition Modeling. FDM digunakan untuk rapid prototyping serta pembuatan jig dan fixture karena prosesnya yang sederhana dan biayanya relatif rendah. Lalu SLA, di sini SLA merupakan stereolitografi yang menggunakan resin fotosensitif dan banyak dimanfaatkan untuk pembuatan prototipe dengan presisi dan kualitas permukaan yang tinggi. Lalu ada MJF, yaitu multi-jet fusion, yang merupakan metode berbasis serbuk polimer yang cocok untuk produksi volume kecil hingga menengah dengan sifat mekanik yang cukup baik. Lalu di sini ada SLS yang akan kita bahas lebih rinci dan detail bagaimana mekanisme kerjanya. SLS merupakan Selective Laser Sintering, yang dimana manufaktur dari uh, alat ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada powder, feed reservoir, ada recruiter, ada laser dan galvo mirror, ada build plate, dan juga ada excess powder atau dimana di sini tempat untuk serbuk sisa. Di sini fungsinya powder feed reservoir adalah tempat di mana bubuk atau serbuk polimer digunakan untuk memproduksi atau sebagai bahan dari material. Di sini powder feed reservoir di, di tempat itu juga serbuk polimer dilakukan pemanasan. Lalu setelah itu pada tahap kedua penyebaran lapisan serbuk. Lalu mekanisme yang kedua ini adalah penyebaran lapisan serbuk oleh recoater. Recoater ini berfungsi sebagai pendorong serbuk yang nantinya akan didorong sampai ke atas build plate. Build plate ini tempat di mana material atau produk yang akan dihasilkan itu dicetak melalui sinar yang dipancarkan oleh laser yang dibantu oleh galvo mirror. Di sini setelah laser yang disinari ke atas build plate ini membentuk atau menyatukan partikel-partikel serbuk polimer yang ada di atas menjadi sebuah padatan, kemudian build plate akan turun ke bawah. Lalu di sini nanti akan dilakukan berkali-kali atau layer by layer seperti yang telah dijelaskan di atas. Itu nanti akan semakin banyak layer by layernya, maka semakin tebal atau semakin tebal di diameter yang akan dihasilkan. Jadi sini nanti selanjutnya ada yang terakhir pendinginan dan juga pembersihan. Di sini sebelum material dikeluarkan dan juga bisa dipakai, ada proses pendinginan untuk memastikan bahwasannya material atau produk yang dihasilkan benar-benar memiliki sifat mekanik yang sudah baik. Lalu di sini ketika serbuk polimer yang didorong oleh recoater ini berlebihan melewati dari batas tempat cetakan itu berada, akan
serbuk polimer akan ditampung di penampungan excess powder nih. Jadi sisa serbuk polimer akan ditampung di sini. Nah, di sini ada beberapa aplikasi di industri otomotif yang menggunakan manufaktur additive manufacturing. Yang pertama ada jig dan fixture untuk proses perakitan. Lalu yang kedua ada air duct dan sistem HVAC dengan geometri yang kompleks. Lalu ada bracket dan housing komponen polimer. Lalu ada rapid prototyping komponen otomotif. Beberapa produsen otomotif besar seperti BMW, Audi, dan Ford dan Volvo telah menerapkan teknologi additive manufacturing termasuk SLS dalam pembuatan dan juga proses pengembangan produksi ya. Jadi SLS atau additive manufacturing ini biasanya digunakan untuk bagian riset and design-nya, di bagian pengembangannya untuk memproduksi prototyping dan juga beberapa komponen-komponen fungsional yang mana bentuknya itu yang kompleks dan juga tidak sederhana. Sehingga di sini yang menjadi keunggulan dari additive manufacturing yaitu meliputi fleksibilitas desain, pengurangan limbah material, serta waktu pengembangan produk yang lebih singkat. Di sini keunggulannya ditampilkan yaitu berupa desain yang fleksibel dan juga produksi limbah yang tidak terlalu banyak atau pengurangan jumlah limbah yang ada dari proses produksi. Tetapi tantangan yang ada terdapat pada produksi yang massal. Jadi additive manufacturing tidak bisa diproduksi untuk produksi massal dan juga terdapat post processing. Di sini post processing yaitu maksudnya adalah proses pembersihan sisa-sisa material yang tadi dijelaskan di mekanisme dalam pembuatan produk berbasis mekanisme additive manufacturing itu sendiri. Jadi di sini additive manufacturing masih unggul untuk beberapa produksi untuk produksi skala kecil dan juga untuk produksi prototyping komponen otomotif dan juga komponen-komponen yang mungkin tidak memiliki skala produksi yang besar atau massal. Mungkin sekian presentasi dan juga pemaparan terkait poster yang telah saya buat. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.